Besok Bang Dul akan ngobok kali seluruh Jakarta. Bohong. Aduh. Kalau saya bisa ngebenahin kampung orang di Banten, masa saya nggak bisa benahin kampung saya sendiri di Jakarta? Kalau saya nggak bisa ngebenahin kampung saya Jakarta, saya nggak maju jadi wakil gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan sanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar terbaru dari Sidul yang kini dirujak neti karena sesumbarnya semasa kampanye dulu ya, yang nyatanya tidak sesuai dengan fakta saat ini. Waduh, dul. Makanya toh, kalau ngomong itu jangan sundul langit, ya kan? Tentu teman-teman masih ingat ya ketika dia mengatakan bahwa masa bisa benahin kota orang tapi nggak bisa benahin atau nggak mau benahin kotanya sendiri, ya kan? Yang saat itu sempat viral direspon oleh banyak warga Banten yang merasa selama Sidul menjadi gubernur Banten nggak ada kampung yang dibenahin di Banten. Iyalah, ya kan? Jadi itu saat ini terjadi di Jakarta. Jadi sesumbarnya itu nggak sesuai. Nyatanya saat ini, ya kan, mengatasi banjir saja nggak bisa, nggak becus, ya kan, malah sibuk menyalahkan Tuhan dan menganggap pintu air di Jakarta rumit. Aduh, dul. Omonganmu setinggi langit, ngedabrus 11-12 dengan apa ya, kerjanya nol ya. Selain itu kelihatan sekali teman-teman ya, Mas Pram ya, pasangannya Sidul ya, bukanlah seorang insinyur yang paten ya, walaupun kita ketahui bersama yang bersangkutan adalah seorang insinyur ya, tetapi menurut saya ini kayaknya jangan-jangan dulu kuliahnya cuma sampai pagar aja. Masa nggak bisa bedakan normalisasi sungai dengan naturalisasi sungai, ya kan? Aduh, emang pasangan gubernur dan wakil gubernur paling kocak abad ini menurut saya ya. Kasihan kali rakyat Jakarta punya pemimpin macam kayak gini. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Besok Bang Dul akan ngobok kali seluruh Jakarta. Bohong. Aduh. Sangat kocak sekali netizen yang menggabungkan pernyataan Sidul ya begitu dilantik sebagai wakil gubernur, ya kan ya, dengan pernyataan Mandra pada sebuah kesempatan di sebuah talkshow ya, televisi swasta nasional ya. Bohong katanya, bohong, itu fakta ya. Faktanya memang demikian, nggak ada itu ngobok-ngobok sungai. Yalah, gedabrus ya. Sama seperti Abah 11-12. Jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Haji Mandra. Bohong. Lanjut. Iya. Keren kali editannya teman-teman ya. Ini AI yang sudah sangat canggih gitu ya. Jadi Sidul emang seolah-olah seperti benar-benar sedang terbang menggunakan karpet Aladin ya, tinjau banjir Jakarta menggunakan karpet Aladin.
Aduh, lanjut. Kang Emil yang saya hormati, kalau saya bisa ngebenahin kampung orang di Banten, masa saya nggak bisa benahin kampung saya sendiri di Jakarta? Kalau saya nggak bisa ngebenahin kampung saya Jakarta, saya nggak maju jadi wakil gubernur. Saya harusnya jadi anggota DPR RI, tapi karena ini Jakarta memanggil saya harus kena. Kalau bicara pengalaman, barangkali antara kita berdua, Pramono Anung lebih unggul pengalaman. Karena itulah kenapa saya yang minta beliau jadi gubernur, bukan saya menjadi gubernur. Mudah-mudahan pasangan ini bisa merubah Jakarta. Mungkin itu. Terima kasih. Masih ingat teman-teman ya, inilah yang saat ini banyak dibicarakan dan dibahas oleh netizen di media sosial ya. Kesombongan sesumbar sidul pada saat debat Wagub ya. Cawagup ya, debat Cawagup pada saat menjelang pilkada beberapa waktu yang lalu. Kita tadi sama-sama mendengar sidul dengan sesumbarnya bahwa dirinya adalah anggota DPR, dia seharusnya jadi anggota DPR. Dan dia mengatakan kalau bisa benahin kota orang lain, kampung orang, kenapa nggak bisa benahin kampung sendiri, ya kan? Dan pada saat itu sebetulnya sudah banyak yang merespon ya, terutama mereka yang berasal dari Provinsi Banten ya kan, dengan mengatakan, kampung yang mana dul yang lu bangun? Dan sekarang terbukti ya kan, nggak bisa emang lu bangun kampung dul, kecuali Gedabrus kamu bisa ya. Lanjut. Saya cukup heran dan nggak menyangka bahwa kosakata daripada seorang gubernur yang juga mantan Seskap itu ternyata agak kurang gitu ya. Nih, lihatin dulu. Sehingga dengan demikian memang kenapa kemudian dilihat dari atas, karena pengen naturalisasi kesodetan di mana-mana itu bisa dilakukan. Jadi sekali lagi naik heli bukan untuk gagah-gagah. Udah ya? Nih, saya bikin slow buat kamu. Sehingga dengan demikian memang kenapa kemudian dilihat dari atas, karena pengen naturalisasi kesodetan di mana-mana itu bisa dilakukan. Jadi sekali lagi naik heli bukan untuk gagah-gagahan. Entah apapun itu ya, sodetan lah, sungai lah apa, emang bisa dinaturalisasi. Emang itu sungai sodetan itu punya kewarganegaraan yang berbeda. Mohon maaf ya, nih arti naturalisasi. Yang benar itu Pak Pram, namanya normalisasi. Jadi mohon maaf ya, yang gini-gini sebenarnya hal sepele memang. Cuman amat sangat penting karena arti daripada sebuah kata bisa merubah keseluruhan arti daripada apa yang disampaikan. Dan selamat berjuang ya untuk menaturalisasi sodetan dan sungai. Kira-kira banjirnya akan bisa teratasi dan terulang lagi nggak setelah sodetan atau sungainya ternaturalisasi? Atau mungkin harusnya normalisasi? Iya. Barusan kita mendengar, melihat dan menyaksikan pernyataan dari Mbak Sylvia Tan yang berdomisili di Bali terkait ya, komentarnya mengenai pernyataan Kang Pram ya, Mas Pramono Anung mengenai istilah naturalisasi. Jadi yang bersangkutan ini mengklaim bahwa naik helikopter kemarin karena dia ingin melihat mana saja yang perlu dinaturalisasi katanya. Emang bisa ya? Hah? Nah, sebentar ya, anggap aja naturalisasi itu benar gitu ya. Naturalisasi itu ya ngelihatnya tuh berdasarkan elevasi ya, tingkat ketinggian tanah gitu loh. Nah, bukan ditinjau dari pantauan udara. Ya terlebih lagi seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Sylvia Tan. Naturalisasi dengan normalisasi itu beda, Mas Pram. Katanya sampean ini adalah seorang insinyur sama seperti Kang RK ya, Kang Ridwan Kamil ya kan. Tapi Anda nggak bisa membedakan antara normalisasi dengan naturalisasi. Naturalisasi itu di penaturalan ya kan. Ya mungkin seperti halnya pemain sepak bola gitulah. Kalau pengerukan pengerukan endapan air di sungai itu normalisasi ya toh. Iyalah, lanjut. Pak Pramono dia kurang pasti soal istilah teknis ya. Jadi memang ada saluran air yang memang bisa meresap.
Tapi kalau bahasanya dalam istilah nature based solution itu infiltration trench. Jadi kayak kanal yang bisa meresap gitu. Jadi mungkin perkiraan saya maksud beliau adalah itu gitu. Jadi bukan berarti saluran air lalu dibangun sumur gitu enggak, tapi saluran airnya itu didesain supaya bisa meresapkan air ke bawah. Tapi itu ada persyaratnya bahwa itu jangan sampai salurannya itu mencampur antara air kotor dan air hujan. Jadi harus terpisah gitu. Jadi memang ada prasyarat teknis dan memang itu dia cukup efisien untuk mengatasi genangan yang terjadi akibat hujan lokal. Jadi hujan misalnya di Kemayoran turun hujan dengan intensitas 150 senti per 150 mili per 24 jam, maka itu akan membantu meresapkan gitu. Jadi tergantung balik-balik lagi ke curah hujannya itu ya. Di mana dan juga jenis tanahnya gitu. Kalau misalnya dia lokasinya ada di Jakarta Utara yang aluvial, yang lempung, itu akan susah meresap. Jadi jangankan dikasih yang trends yang tadi, yang parit yang meresap itu, dikasih sumur resapan pun airnya balik lagi ke atas karena memang tinggi muka air di dalam tanahnya itu tinggi gitu. Jadi dia lempung gitu. Dia malah sulit menyimpan air gitu. Iya, sudah paham teman-teman ya dari pernyataan yang disampaikan oleh seorang ahli barusan ya, seorang perempuan, tetapi kita bisa melihat dari apa yang dia sampaikan ini orang bukan sembarangan. Minimal dia ahli di bidangnya ya. Saya katakan bukan orang sembarangan bukan berarti orang ini mengerti semua hal ya. Semakin pandai seseorang itu semakin spesifik apa yang dia kuasai dan barusan sepertinya yang bersangkutan adalah ahli tanah ya. Minimal ahli morfologi tanah atau ahli apalah yang berhubungan dengan pertanahan. Dari sini kita bisa melihat gitu ya bahwa sebetulnya apa yang disampaikan oleh Abah selama ini yang diamini oleh Sidul dan juga Mas Pram itu jauh api dari panggang ya. Yang nggak bisa lah gimana ceritanya ya kan, tanah aluvial yang memang itu sangat liat sekali, tanah liat, lempung, bisa menyerap air dengan baik, ya nggak bisa. Tetapi itulah justru yang dipuji-puji oleh Mas Pram dan Bang Dul. Katanya program Abah mau dilanjutkan. Tuh banjir, sedot coba ya. Lanjut. Maka bisa dipastikan kalau ingin membuat sumur resapan itu hanya bisa mungkin di daerah mulai Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, tapi ke arah selatan ya. Ke arah selatan itu secara teknis tentu akan lebih memungkinkan ketimbang kalau kita bicara ke arah utara tadi. Kan Mbak Lisa bilang bahwa ke arah utara tanahnya aluvial. Jadi secara teknis bisa dikembangkan ke arah sana. Tinggal sekarang yang lebih penting lagi bentuk konkretnya dari konstruksi dari sumur resapan air di saluran air atau sumur resapan di tempat-tempat tertentu tentunya. Kan tidak harus di saluran air misalnya. Ini yang kita tunggu nanti dari saluran air misalnya. Apakah akan dialirkan ke tempat-tempat penampungan tertentu atau tidak untuk diresapkan secara teknis. Ini yang pertama. Kemudian kedua, untuk menunjang tadi efektivitas kalau ingin membuat saluran air, sumur resapan air, saya justru mendorong mengoptimalkan situ dan embung waduk yang sudah ada ya. Apalagi kita masih punya beberapa PR untuk membangun waduk baru sebenarnya. Artinya apa? Kapasitas untuk menampung airnya kan jumlahnya lebih besar ya. Apalagi tadi fokusnya ada 3 kan. Ada ada banjir kiriman, ada banjir lokal dan ada banjir rob. Nah, kalau konteks seperti itu, maka keberadaan sumur resapan lebih tepatnya berada di banjir lokal terutama. Nah, oleh karena itu penempatan sangat penting lokasinya. Kemudian bentuknya nanti kita akan lihat konstruksi dari sumur resapan tadi, baik itu di saluran air maupun di tempat-tempat yang akan dibangun sumur resapan air gitu ya. Tadi disebutkan tidak di jalan kan. Terus yang ketiga yang tidak kalah penting adalah efektivitasnya. Ya, efektivitas ini penting karena kalau daerahnya umpamanya berupa cekungan misalnya, tentu kalau bikin sumur resapan ataupun ada saluran resapan kan tidak akan berfungsi banyak begitu. Justru daerah seperti itu butuhnya apa? Butuh danau atau waduk buatan. Jadi penempatan sendiri nanti juga akan menentukan. Ya, teman-teman ya, jadi pernyataan seorang perempuan ahli tanah tadi ternyata juga didukung oleh pernyataan ahli tanah yang lain barusan ya, seorang laki-laki ya, anggota TGUPP ya. Apa itu TGUPP ya? Intinya begitulah, TGUPP mungkin ahli sumur atau resapan atau apa begitulah. Oke, sebentar saya bacakan dulu teks di badan videonya ya. Sistem dan teknologi sumur resapan Abah terlalu sederhana, nggak relevan dengan kebutuhan Jakarta. Mungkin hanya dengar analisis anggota TGUPP. Oh gitu tuh maksudnya. Ya emang nggak relevan lah, ya kan? Jadi bisa dipastikan orang yang selama ini menganggap Abah itu cerdas, ya kan? Itu ya sebetulnya 11-12, ya kan? Apalagi seorang pemimpin gitu ya. Gubernur dan wakil gubernur ya, dalam hal ini langsung saja saya sebutkan spesifik ya, gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang akan melanjutkan program-program Abah yang dianggapnya program Abah itu adalah program yang sangat bagus dan lain sebagainya.
Ya dari sini kita mengerti gitu loh bahwa sebetulnya ya mereka itu bisa dikatakan mungkin secara intelektual di bawah rata-rata. Aduh, aduh, aduh. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan ya. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar ahli mengenai sumur resapan dan cara menanggulangi banjir di Jakarta. Dari penjelasan dua ahli tersebut kita bisa menilai bahwa Abah selama ini fix tukang gedabrus ya. Teori-teorinya yang selama ini disampaikan kepada publik gitu ya, yang katanya hujan turun ke tanah jangan dialirkan ke laut, harus dimasukkan ke dalam tanah, itu memang terlihat logis gitu ya. Terutama juga dalam menanggulangi banjir ibaratnya. Sebetulnya terlihat logis ya, yang parkir air lah dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya itu tidak ilmiah teman-teman ya. Alias ngedabrus ya, jauh api dari panggang. Bahkan terkesan melawan hukum fisika, hukum alam. Iya kan? Iya. Masa daratan yang lebih rendah daripada lautan ya bisa menyerap air? Coba bayangin. Bisa, tetapi sangat kecil sekali kemungkinannya. Dan selain lebih rendah daripada permukaan air laut, jenis tanahnya juga aluvial ya, alias lempung, alias tanah liat. Diberi sumur resapan berapapun, air yang bisa diserap itu sangat sedikit sekali. Bahkan bisa jadi airnya justru dimuntahkan kembali, ditolak oleh air tersebut ya. Mana bisa tanah liat itu menyerap air dalam jumlah banyak, dan tadi sudah dijelaskan oleh seorang ahli ya. Jadi ini bukan kaleng-kaleng apa yang saya katakan ya kan? Iyalah. Oke teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kabar terbaru dari Vidul yang kini dirujak neti karena sesumbarnya semasa kampanye dulu yang nyatanya tidak sesuai dengan fakta saat ini. Tentu teman-teman masih ingat ya ketika yang bersangkutan mengatakan bahwa masa bisa membangun kampung orang lain tapi nggak bisa membangun kampung sendiri ya kan? Nyatanya mengatasi banjir Jakarta aja nggak bisa, malah sibuk menyalahkan Tuhan ya. Yang katanya curah hujan itu urusan Tuhan, kemudian beralasan pintu air di Jakarta itu rumit ya. Selain itu tadi juga kelihatan sekali teman-teman ya, Mas Pram bukanlah seorang insinyur yang paten ya. Bisa jadi dulu waktu kuliah yang bersangkutan hanya kuliah sampai pagar universitasnya saja ya. Masa nggak bisa membedakan normalisasi dengan naturalisasi sih? Masa lebih pintar Mbak Silviatan yang bukan seorang insinyur? Aduh. Emang ya pasangan gubernur dan wakil gubernur yang satu ini paling koclak abad ini versi on the trot ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.